Oke, untuk selanjutnya, bentar. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Jamal, di mana dengan temanya model penelitian tafsir. Baik, terima kasih Ustadz Fawaz, Ustadz Hamdi, dan teman-teman yang lain ini. Pada makalah ini ada dua sub pembahasan. Pertama jenis penelitian tafsir, yang kedua adalah model penelitian tafsir. Pada jenis tadi disampaikan ada tujuh, namun pada model penafsiran penelitian tafsir ini ada lima ya yang kami sajikan. Yang pertama model penelitian tafsir yaitu model penelitian tematik. Kita tahu tematik itu ya tema. Maksudnya adalah penelitian ini mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surah, kemudian membahas satu tema. Katakanlah misalnya kita ambil temanya gender. Bagaimana eh, Al-Quran itu melihat gender, persamaan gender, perbedaan gendernya itu, kemudian dikumpulkan ayat-ayatnya dari beberapa surah. Nah, itulah namanya penelitian tematik. Misalnya lagi, contoh adalah eh, bagaimana misalnya Al-Quran melihat bayi tabung. Apakah ada ayat-ayatnya, kemudian di surah apa dikumpulkan. Khusus, ya kan, yang membahas tentang mengkaji atau mendukung tentang bayi tabung. Banyak itu penelitian tematik dan seringkali dalam kajian di masyarakat itu secara tidak langsung tema yang disajikan berasal dari sajian ada penelitian-penelitian tematik biasanya yang ada di majelis-majelis itu. Lalu model yang kedua adalah yaitu eh, model penelitian tokoh. Bisa kita sebut juga studi tokoh tafsir atau al-bahsu fi rijal tafsir. Sering juga disebut juga dengan istilah penelitian tokoh atau penelitian riwayat hidup individu tokohnya yang terkenal. Kalau kita mau ambil itu misalnya di Indonesia ada Pak Quraisy Shihab, bagaimana beliau ketokohannya, apa pemikiran gagasannya dalam tafsirnya itu. Atau contoh lain misalnya dulu ada terdahulunya Buya Hamka, bagaimana sosok Buya Hamka dan bagaimana pemikirannya serta tafsir yang ditulisnya. Itu model yang kita ambil namanya model penelitian tokoh. Lalu model yang ketiga itu adalah model penelitian muqaran atau komparasi. Komparasi perbandingan. Maksudnya adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara membandingkan aspek-aspek tertentu. Misalnya membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih. Atau membandingkan ayat Al-Quran yang lafaz zahirnya kok seakan-akan bertentangan. Banyak itu kan. Ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini, kok seakan-akan bertentangan secara lafaz. Atau juga membandingkan pendapat ulama tafsir, katakanlah tafsir ini misalnya Al-Misbah, kemudian ini ya, tafsir Hamka dalam ayat ini, bagaimana pendapat Hamka, bagaimana pendapat Quraisy Shihab. Itu membandingkan namanya. Hal semacam ini disebut dengan model penelitian mukoron atau penelitian komparasi. Banyak sekali itu. Kita bisa ambil contoh seperti itu. Baik, tempo lalu Habib
waktu itu minggu lalu menyampaikan perbandingan antara apa tuh tafsir At-Tanwir dengan tafsir yang dibuat oleh Muhammad Ali Ridho. Nah, itu kan bagian dari perbandingan. Baik, lalu model yang berikutnya adalah model yang keempat. Nah, model penelitian naskah kuno. Nah, penelitian naskah kuno ini adalah penelitian yang objek materialnya berupa naskah kuno yang di dalamnya terdapat resepsi hermeneutis terkait dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran, baik ditulis khusus sebagai kitab tafsir maupun tidak. Teman kita itu Muhammad Ustadz Muhammad Faiz itu mengangkat makalah dengan judul Tafsir Bugis. Itu kan studi naskah-naskah kuno itu. Nah, bagaimana pemahaman Daud, apa sih pengarangnya itu Daud kalau nggak salah ya. Daud apa itu? Itu beliau mencoba untuk menggali apa pemahaman tafsir yang tertulis di dalam naskah kuno itu, naskah Bugis itu. Nah, itulah contohnya. Atau manuskrip-manuskrip kuno lainnya. Baik, mungkin jarang sekali sekarang mungkin ditemukan ya. Bisa jadi di kemudian hari kita bisa menemukan apa manuskrip-manuskrip kuno yang bisa kita teliti. Intinya apa yang disampaikan dalam naskah tersebut itu bisa kita pahami. Lalu model terakhir itu adalah yang kelima, model penelitian living Quran. Living itu artinya hidup. Al-Quran, bukan Al-Quran yang hidup. Maksudnya adalah pelaku atau orang yang mengimani Al-Quran. Maksudnya, apakah Al-Quran itu direalisasikan dalam kehidupannya itu atau sekedar pengetahuannya saja? Nah, itu perlu diteliti. Model penelitian ini penelitian living Quran. Misalnya kita contoh misalnya kita meneliti tentang ayat-ayat tafsir, ayat-ayat waris misalnya di suatu tempat dan kita ambil katakanlah tempat tersebut adalah tempat orang yang banyak berpengetahuan tentang agama. Apakah pengetahuan tentang waris yang dimilikinya itu, yang diketahuinya itu diamalkan dalam kehidupannya atau tidak? Itu perlu diteliti. Atau singkatnya adalah tingkat pengamalan. Apakah ayatnya itu diamalkan atau tidak? Tentu ini konteksnya konteks sosial ya, tentu konteks sosial dan agak susah untuk diukur. Baik, itulah model-model penelitian yang kami bisa sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Ustadz Hamdi. Baik, terima kasih Ustadz Owas dan juga Ustadz Jamal yang telah memaparkan isi daripada makalah kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, beliau memaparkan dengan sangat-sangat spesifik dan juga mudah dipahami. Kita bisa simpulkan bahwasanya berdasarkan daripada analisis yang eh, kita lakukan pada makalah ini, itu dapat kita simpulkan bahwasanya penelitian tafsir itu memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran untuk diaplikasikan dalam kehidupan eh, kita, ya, khususnya umat Islam. Kemudian berbagai jenis penelitian tafsir itu sangat banyak ya, baik penelitian kepustakaan, lapangan, dasar maupun terapan, itu semuanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu tafsir ya. Kemudian
dalam makalah ini juga kita mengidentifikasikan beberapa model penelitian tafsir yang berkembang. Di antaranya adalah tadi banyak disampaikan bahwasanya model-model penelitian tafsir itu kita ambil daripada penelitian-penelitian tafsir yang ada di Indonesia seperti Bapak Quraish Shihab dan masih banyak lagi ya, Buya Hamka, ada lagi Mahmud Yunus dan masih banyak lagi. Eh, Pastinya model-model penafsiran yang bisa kita temukan dalam tafsir Nusantara. Nah, setiap model penafsiran mereka itu memiliki karakteristik dan metodologi yang memiliki apa namanya karakteristik tersendiri gitu, yang memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari Al-Quran sesuai dengan konteks sosial dan intelektual yang berkembang pada zamannya. Nah, jadi kebanyakan para mufasir-mufasir itu mereka itu menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, bisa jadi karakteristik penafsiran mereka itu berbeda karena apa namanya kondisi zamannya itu mereka berbeda-beda. Gitu. Jadi kita bisa banyak menemukan keilmuan-keilmuan baru daripada penafsiran-penafsiran mereka. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya, banyak modelnya, model tematik misalkan. Kemudian ada muqarron, ada apa namanya model tokoh, dan juga ada living Quran tadi. Nah, itu semuanya penelitian tafsir itu berfungsi untuk memahami teks-teks Al-Quran secara mendalam, tapi juga memiliki peran yang lebih besar dalam menjawab tantangan zaman, terutama dalam kaitannya dengan ya, untuk kesimpulannya. Selanjutnya kita serahkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menanggapi dan mendiskusikan tentang apa yang telah kita paparkan tadi, boleh dimulai didiskusikan. Ustadz Afonsat mau memperjelas sedikit terkait model penelitian tafsir itu memang apa namanya itu ada banyak atau cuma ada lima aja, Ustadz? Tadi kan dipaparkan ada lima poinnya tentang model penelitian tafsir. Nah, setahu saya ada model penelitian tafsir tahliliyah dan ijmali, atau cuma yang eksis itu cuma lima yang ini, lima ya apa yang lima poin tadi, yang lainnya itu gimana tuh, apakah masuk di model penelitian yang tadi atau seperti apa? Tolong dijelaskan ya bagi pemakaran. Syukran. Siap, terima kasih banyak Ustaz Faiz. Ini Ustadz Jamal kedua ini. Jadi beliau selalu pertama. Ustaz Faiz yang nanya, Ustaz. Saya siapa dong? Ustadz Mualif Kutub, Ustadz. Oh, Masya Allah. Beliau juga, Pengarang kitab ini kan. iya, beliau juga termasuk daripada orang-orang yang sabiqun al-awwalun, beliau itu. Mu'alif Kutub, Ustadz Jamal, Ustadz Faiz, ya. Oke. Sebelum ini mungkin Ustadz Jamal atau Ustadz Fawaz mau menjawab apa gimana? Terkait model yang disajikan pada makalah ini hanya 5 saja. Bisa jadi model penelitian itu lebih dari 5. Seperti itu, Pak. Kalau antum misalnya mendapati makalah atau penulisan yang antum sampaikan tadi, ijmali dan tahlil itu bagian dari model, nah itu tidak dimasalahkan. Tapi dalam makalah ini kami sajikan hanya 5. Artinya tidak terbatas 5, bisa jadi. Seperti itu. Bisa dipahami, Ustaz Maulid? Ya, saya mungkin menambahkan sedikit Ustadz. Jadi kita itu di makalah ini ingin menjelaskan model-model. Jadi ada model-model penafsiran gitu Ustadz. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwasanya model-model penafsiran itu ada sekian jumlah, itu nggak bisa. Bisa jadi nanti mungkin Ustadz Mu'alif Kutub ya bisa menafsirkan Al-Quran dengan model yang berbeda gitu. Ya, aminkan aja gitu kan Ustadz. Jadi model jadi Sulawesian gitu kan. ya, jadi itu
lebih ke apa namanya mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita tidak bisa mendeteksi ya, maksudnya model penafsiran itu mengikuti apa namanya keadaan zaman. Mungkin barangkali itu saja Ustaz Malim. Atau bisa jadi saya tambahkan lagi untuk model studi naskah kuno itu, nah itu bisa jadi nanti seiring dengan kemajuan zaman sudah masuk digitalisasi, mungkin studi naskah kuno itu modelnya akan ditinggalkan lagi karena sudah ditemukan seperti itu. Bisa jadi, ada nggak tutup kemungkinan. Tapi Ustadz kita ini Ustadz Muhammad Faiz, beliau orang Sulawesi, ah, menemukan itu, ya kan? Sudah menemukan kan eh, naskah kuno tulisan Bugis. Saya kaget juga disampaikan oleh beliau itu dalam PDF, aneh tulisannya ini. Masih masih bisa saya tulis tulisan Mandarin daripada Bugis saya. Ah, ini kan termasuk orang kuno namanya. Baik, luar biasa, tapi modern. Begitu ya. Ya, mungkin Bertanya, Ustaz. kalau tadi disebut namanya ya. Iya, itu Ustaz Malim, Ustaz. Masya Allah, ini keliru gitu. Ya, yang ingin saya tanyakan ke jenis penelitiannya gitu ya. Biasanya kan rata-rata penelitian itu ketika membahas tentang kepustakaan biasanya identik dengan kualitatif gitu kan. Nah, dulu saya kiranya itu ya penelitian kualitatif itu semuanya kepustakaan, kuantitatif semuanya lapangan gitu. Nah, makanya saya ingin tanyakan apakah ada penelitian misalnya kuantitatif kepustakaan atau kualitatif lapangan gitu. Jadi sebaliknya gitu ya. Biasanya kan dalam penelitian-penelitian orang biasanya ada itu kayak gitu. Mungkin itu. Antum balik berarti gitu. Apakah ada penelitian Iya, kuantitatif tapi dia kepustakaan. Soalnya rata-rata biasanya kan kepustakaan kualitatif gitu kan. Rata-rata kalau misalnya baca penelitian. Dan misalnya ke lapangan itu apakah ada kuantitatif dan kualitatif juga gitu. Fawas mau jawab? Oke, wait, Ustaz. Nah, biasanya kalau untuk kedua itu, apa namanya, di mana itu namanya penelitian mixed methods. Nah, penelitian mixed method ini di mana apa namanya pendekatan yang menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, dulu waktu Anas skripsi S1, Anas ngambil metode ini, dua metode. Jadi angka atau statistik juga masuk, kualitatifnya juga masuk. Nah, terus disebutnya mixed methods. Jadi dua-duanya. Begitu sih, Ustaz. Oh, berarti ada kepustakaan bersifat kuantitatif gitu ya? Eh, enggak ada. Kalau dibilang itu enggak ada. Cuman lebih, misalkan itu jadinya dua, dua gitu. Dua Oh, metode berarti cuma digabung doang ya berarti ya? Maksudnya digabung dari dua metode itu. Dua metode itu dipakai lah ibaratnya. tapi kan kalau misalnya digabungkan otomatis misalnya pakai dua metode itu, terus pakai pendekatan kepustakaan otomatis kan namanya juga kan kuantitatif bersifat kepustakaan gitu kan? Berarti ada dong gitu ya. Misalnya antum kayak antum tadi kan penelitian antum kan menggabungkan angka-angka dengan buku-buku kan, pakai kepustakaan. Berarti ada kuantitatif bersifat kepustakaan gitu. Namanya itu Ustaz, mixed methods. Cuman kalau untuk detailnya mungkin teman-teman ada yang lebih apa ya paham. Dan kalau apa ya namanya ya gitu sih. Teman-teman yang lain mungkin mau membantu atau Ustaz Jamal? Saya tambah sedikit.
Kualitatif itu maknanya kualitas. Maksudnya penelitian yang sifatnya berkualitas. Kalau dihubungkan dengan tafsir berarti kan pendapat-pendapat mufassirin itu yang tertulis di dalam kitab-kitab tafsirnya. Kemudian apa namanya? Disajikan dalam kitab tafsir, kemudian kita teliti. Nah, itulah yang disebut dengan penelitian kualitatif. Artinya bisa dikatakan kualitatif itu bisa eh, bisa dikatakan bagian dari library research. Jadi, paham yang saya maksud ya? Eh, Artinya statement yang tadi antum katakan menurut kami itu tidak bisa dibalik. Artinya kalau kualitatif mesti indikasinya adalah library research salah satunya. Itu di makalah ada kalau nggak salah poinnya itu. Poin satu. Tapi kalau kuantitatif itu kan maknanya adalah jumlah, kuantitas. Ya kan? Nah, kuantitas itu biasanya biasanya studi tentang kuantitas itu tentang jumlah di lapangan biasanya. Misalnya misalnya bisa kita teliti kalau tentang penelitian kuantitatif misalnya besok mau pilkada, siapakah yang akan jadi juara pemenangnya? Kemudian di riset di lapangan itu, ambil sampel, jumlahnya sekian, keluar hasilnya, kemungkinan besar keluarnya pemenangnya adalah Muhammad Faiz Asari. Itu kan namanya kuantitas. Seberapa banyak yang keluar itu, atau pendapat apa hasil dari penelitian itu menunjukkan angka yang banyak keluar atau banyak yang digunakan. Kalau kita kaitkan dengan tafsir, berarti misalnya kita ambil penelitian aja lah katakan di PT IKI ini bisa jadi kita teliti ada berapa mahasiswa atau kecenderungan mahasiswa itu meneliti itu meneliti itu maksudnya dalam dalam diserta misalnya dalam skripsinya kecenderungannya itu penelitiannya model model tokoh, model tematik atau apapun kan gitu. Sehingga bisa kita dapati oh ternyata mahasiswa PT IKI itu ketika menulis skripsi ya kan misalnya setelah kita ambil sampel itu hasil skripsinya kebanyakan ngambil apa namanya eh, 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 bercorak skripsinya tentang model tematik misalnya. Karena dilihat dari angkanya si Fulan kok. Nah, itu kecenderungannya itu ke tematik. Begitu. Itu begini, jadi hemat saya, jadi nggak bisa dibalik pertanyaan antum itu. Begitu. Allah alam. begini, Seth. Mohon maaf ya. Ya boleh. Saya tanyakan ini, soalnya kan kebetulan saya dapat bagian makalah itu tentang living Quran kan. Ya. Living Quran itu kan tentang kemasyarakatan kan. Awalnya saya kira ya, jenis penelitian living Quran itu bersifat kuantitatif dan lapangan. Awalnya saya kira kayak gitu. Tapi pas saya baca buku-buku tentang living Quran, ternyata di situ dia sebut penelitiannya itu kualitatif gitu. Nah, jadi kebalikan yang saya bilang tadi, Seth. Jadi udah ada contoh di lapangan gitu kan, maksudnya bukan cuma. Jadi makanya saya tanyakan, Seth, mungkin itu, Seth. Baik. Mungkin gini, kalau menurut Ana itu lebih ke mixed method. Gimana? Misalnya jadi gini, angka kalau yang tadi antum sebutin, berarti jatuhnya gini, dia pakai kuantitatif dulu, baru kualitatif. Nah,
Jadi contohnya misalkan antum bikin survei tentang seberapa paham orang soal tafsir Quran nih. Habis itu wawancara beberapa orang buat baru nih pakai kualitatif, yaitu wawancara beberapa orang buat dalemin kenapa mereka paham atau enggak tentang tafsir Quran itu. Terus misalkan juga bisa misalkan kualitatif dulu baru kuantitatif. Misalnya contohnya kita wawancara dulu nih buat cari tahu gimana orang memahami ayat-ayat tentang lingkungan. Contoh, itu kan pakai kualitatif. Lalu kita habis itu baru pakai kuantitatif yang terus hasilnya itu dijadiin dasar buat bikin kuesioner ke lebih banyak orang. Atau juga bisa juga kita pakai dua-duanya barengan. Contohnya antum nih bikin survei dan wawancara dalam waktu yang sama. Terus bandingin hasilnya buat apa namanya? Dapetin gambar yang utuh kayak gitu. Terus bisa juga satu metode utama, yang lain pelengkap. Misalkan kita metode utamanya pakai kualitatif, yaitu kita penelitian utama pakai wawancara atau library research lah. Terus kita tambahin nih pakai kuantitatif, di mana kita tambahin data statistik dari data-data di lapangan kayak gitu sih mungkin. Oh ya, berarti jawabannya itu ya berarti ya. Bisa dipakai sebaliknya kalau digabung gitu ya. Iya, Intinya ya. Makasih, Sat. sama-sama. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang masih Izin Zat, boleh mau tanya diskusikan. Zat. Izin Zat, kedengaran nggak suaranya? Ya, monggo silakan. Oke, terkait ini ya yang tadi materi dijelaskan sama Ustadz Jamal terkait model penelitian. Terus lanjut juga nyambung sama penjelasan Ustadz Muhammad Faiz tadi itu terkait living Quran ya. Saya sedikit masih rancu terkait pemahaman living Quran yang dijelaskan pemateri tadi karena apa yang saya pahami dengan pemateri mungkin sedikit berbeda terkait living Quran gitu. Oleh yang tadi dicontohkan Ustadz Jamal itu kan bagaimana ayat Al-Quran itu bisa dipraktekkan di masyarakat gitu. Tapi kalau yang saya pahami itu ternyata bagaimana fenomena masyarakat yang terjadi di berbagai macam daerah di Indonesia misalkan itu memiliki gejala-gejala Al-Quran di situ. Nah, kemudian baru diteliti. Makanya kenapa tadi Ustadz Faiz bilang itu bahwa ada metode living Quran tadi itu berangkatnya dari apa Ustadz? Dari data tadi itu, dari anuan masyarakat ya. Nah, itu maksudnya penjelasan lebih lanjutnya seperti apa gitu. Tapi kalau buat yang metode living Quran itu kan sebenarnya udah digagas atau dibuat sama salah satu dosen PTQ, bukunya itu ada ilmu living Quran hadis ya. Dan itu mungkin sudah jelas penjelasannya seperti apa. Tapi masih banyak kampus-kampus di luar sana, mungkin di UIN, di IIKI juga, itu kalau ditanya skripsinya bahas apa? Ini bahas ini living Quran, bagaimana? Misalkan contoh judulnya, membaca surat Al-Waqiah di pesantren ini, apakah bisa meningkatkan keimanan santri gitu. Itu dibilang metode living Quran. Tapi kalau yang saya pahami, misalkan contoh living Quran yang saya pahami ya, contohnya itu kayak gimana fenomena di masyarakat, ini tadinya belum ada dasar ayat Al-Qurannya atau hadisnya gitu. Tapi kemudian ternyata ketika dilihat-lihat memiliki gejala ini mengikuti Al-Quran dan hadis misalkan. Nah kemudian baru diteliti gitu. Makanya tadi Ustadz Faiz bilang, ya ini dari kita kumpulkan data dulu, studi lapangan dulu, apakah memang praktek ini benar ada, kemudian baru diteliti apakah memang ada ayat Al-Quran dan hadisnya gitu. Nah mungkin penjelasannya seperti apa gitu. Mungkin ini, Sat. Kalau terkait living Quran kan ini ada presentasi tersendirinya gitu. Jadi dia ada bagian makalahnya tersendiri, Sat. Tapi kalau misalnya mau bantu jawab, kebetulan udah mulai baca-baca tentang living Quran ya. Dan itu kan terbagi, Sat. Ada Al-Quran yang hidup dan menghidupkan Al-Quran gitu, Sat. Jadi di situ udah jelas bedanya. Kalau Al-Quran yang hidup, eh, realistisnya udah terjadi gitu. Jadi dicarikan ayatnya. Kalau misalnya menghidupkan Al-Quran, belum hidup. Jadi kita yang membuat fenomenanya. Jadi itu termasuk semua ruang lingkupnya, Ustaz. Itu pun udah dijelasin di bukunya Ustadz Ubaid itu. Terkait Al-Quran Al-Hay,
Hai Al-Quran gitu ya itu. Ini tuh. Ya, tapi mungkin pemahaman kita itu berbeda-beda ya setiap orang di sini mungkin yang dia pahami gimana caranya ayat Al-Quran itu bisa dihidupkan di masyarakat gitu. Ya, baik. Yang Mungkin disampaikan Ustadz Faiz itu benar adanya. Saya mencontohkan tadi, itu kan contoh ya, ada ayat tentang waris. Ayatnya sudah ada, tapi apakah di masyarakat itu dipakai atau tidak? Kan begitu. Tapi dibalik lagi, ada di suatu daerah, misalnya pembagian warisnya mirip seperti apa yang disampaikan Quran. Tugas kita hanya mencari dalil tadi. Artinya, yang saya sampaikan tadi itu bagian dari living Quran. Contoh. Jadi, benar yang dikatakan Ustaz Faiz tadi itu, ada fenomena atau perbuatan lah, atau perbuatan sosial, misalnya kita sebut saja, katakanlah, ini biasa kita perbuatan biasa ini ada acara tahlilan. Tahlilan itu, ya kan, sampai 7 hari, 40 hari. Kemudian kita teliti apakah ada dalilnya. Karena fenomenanya itu sudah ada gitu di masyarakat kita. Hanya kita mencari pembenaran apakah ada Al-Quran itu. Itu kan namanya living Quran. Seperti itu. Begitu pemahaman. Jadi yang saya sampaikan itu sebagian saja, contoh kecil saja. Adapun yang antum pahami udah betul Ustaz Zulfi Hamdi. Di sini kategorinya adalah fenomena, gejala atau kebiasaan yang dilakukan, yang terjadi di masyarakat kita. Baik itu aja. Ada tanggapan lain? Mungkin saya tambahin sedikit, Ustaz. Kayak sepertinya ada ada yang apa ya, miskom apa sejenis apa ya. Jadi kita itu kan di sini eh, fokusnya itu lebih ke model penelitian. Jadi model penelitian tafsir Living Quran gitu loh. Beda dengan apa namanya, Living Quran itu sendiri gitu. Kalau Living Quran sendiri itu kan tadi ada yang kayak seperti Ustadz Sulpi tadi bilang, apa namanya, kayak misalkan kita atau Ustadz Jamal dah ya, Ustadz Jamal tadi yang kayak waris itu. Nah, terus yang fokus kita pada makalah ini adalah itu mau meneliti gitu loh, meneliti daripada perkembangan atau pengaruh daripada peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat itu tadi. Jadi mungkin bisa dibedakan apa namanya, eh, apa sih, living Quran itu sendiri dengan kita mau apa namanya, meneliti atau menafsirkan gitu loh, apa namanya, perkembangan daripada eh, apa sih, perkembangan Al-Quran di masyarakat itu sendiri gitu. Mungkin itu kali ya. Atau barangkali ada yang mau memperjelas apa namanya pemahaman saya gitu. Zat, berarti penelitian Living Quran yang tadi saya maksud itu bukan bagian dari model penelitian Al-Quran, Zat. Termasuk termasuk cuman apa ya, maksudnya gini, kita bagi gitu loh. Maksudnya kita kan ya apa namanya, di makalah ini itu membahas tentang eh, model penelitiannya. Gimana ya cara menjelaskannya ya? Ada mungkin Ustaz Jamal bisa menjelaskan maksud saya, Ustaz. Iya, kan begini saya ambil contoh aja gampangnya lah. Gampang. Saya pengen buat penelitian
Saya lihat di model yang saya ambil adalah model penelitian Living Quran. Saya lihat gejala yang ada di masyarakat. Misalnya nih, misalnya saya bilang, kok di masyarakat ini ketika ada orang yang meninggal, misalnya nih, dia mengada kumpul, kedua tahlil 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari. Kan begitu. Itu kan fenomena. Fenomena itu apa sih? Gejala, perbuatan, apalagi? Aktivitas, apalagi? Itu fenomena namanya. Kalau disebut fenomena itu kan masih umum sekali. Lalu saya teliti, apakah benar yang dilakukan masyarakat tersebut kalau mati, tahlil sampai segitu, sampai 7 hari, 40 hari. Dasarnya dari mana? Nah, lalu saya carilah itu ayat-ayat tadi itu. Seperti itu. Oh, ternyata setelah saya cari ada ayatnya, ada hadisnya yang membenarkan perbuatan dia. Tuh, begitu. Itu namanya contoh model penelitian Living Quran. Gitu ya. Atau ada orang, kebalik lagi. Misalnya, saya kasih contoh lagi lah, katakan. Ada di suatu daerah, misalnya, orang tersebut tidak tahu apakah, ini kebiasaannya katakan, ternyata kebiasaan atau fenomena bagian waris itu yang dilakukan di masyarakat tertentu itu sudah sesuai dengan Al-Quran, tapi dia tidak tahu. Nah, itu kan hanya kita cuma mencarikan dalilnya, menyajikan dalilnya. Nah, itu banyak sekali sebenarnya contoh-contoh penelitian model Living Quran itu. Banyak. Misalnya lagi keluarga berencana. Bisa nggak tuh diteliti? Kan fenomenanya keluarga berencana. Apa itu keluarga berencana? Ya merencanakan kelahiran kan gitu. Bukan merencanakan kelahiran. Itu kan fenomena di masyarakat khusus mobil khusus di Indonesia. Saat itu kan bertentangan. Banyak yang nentang. Apakah ada ayat Al-Quran yang membenarkan keluarga berencana? Teliti. Itu kan fenomena, living Quran namanya. Saya rasa itu. Kita ke contoh gitu. Banyak lah kalau gitu. Mungkin Ustaz Faiz kalau mau nikah diteliti dulu kali. Ustaz Zul Hamdi. Misalnya, oh masyarakat, misalnya masyarakat Jakarta itu laki-laki kalau nikah harus S2 dulu. Itu kan fenomena. Apa dalilnya harus S2 dulu? Ada nggak yang benerin? Kan bisa aja begitu. Kalau memang dalilnya, analisanya, maksud tafsirnya masuk, kenapa enggak? Bisa saja. Kemudian contoh, wallahu a'lam. Silakan yang lain. Ustaz Zamal, izin tanya Ustaz. Silakan. Nah, kalau metode penelitian tafsir yang paling banyak dilakukan yang mana Ustaz pada umumnya? Saya tidak tahu metode yang mana yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa IAT. Saya sendiri aja belum pernah belum pernah teliti. Kalau menurut saya, tanyakan saja pada apa ketua prodi. Nggak, Ustaz. Kalau di dalam tafsir-tafsir yang ada Ustaz.
Ah, kalau di Indonesia ini sekarang kecenderungannya kebanyakan tematik, maudu'i modelnya. Kalau di Indonesia ini, sebut saja misalnya penelitian hasil Kementerian Agama itu ada namanya tafsir ilmi. Itu kan sebenarnya modelnya itu adalah model tematik. Di situ Kementerian Agama membahas tentang air satu temanya. Itu satu buku itu. Ada beberapa buku. Coba nanti dicari lagi. Nanti dikaji lagi tentang misalnya angin, tentang biologi. Kalau di Indonesia ya, Indonesia itu kebanyakan, setahu saya kebanyakan banyakannya tentang tematik. Karena kan kalau tematik itu walaupun sedikit tapi mendalam, ya kan? Mendalam. Kalau secara global, kalau semua dari satu sampai akhir, itu kan saya rasa terlalu global sekali. Begitu Pak Sad. Kalau biasanya kan kalau di tematik, khususnya di tafsir ilmi, Ustaz, biasanya juga kan mencantumkan teori-teori dari praktisi keilmuan umum, Ustaz, untuk menguatkan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan proses terjadinya hujan di dalam Al-Quran, itu sudah dijelaskan. Nah, sebagai penguat biasanya juga muncul tuh teori-teori yang memang baru ketemunya Ya, sekarang. betul. Maka dari ayat Al-Quran itu lahirlah ayat-ayat, maaf, lahirlah teori-teori baru. Misalnya Al-Quran sudah menggambarkan bagaimana proses hujan itu, ya kan? Dalam ilmu siklus hidrologi sama kan? Cuma namanya doang teorinya beda. Artinya tafsir ilmi namanya juga ilmi. Harus didukung dengan apa namanya? Disiplin ilmu lainnya. Ketika ayat itu bicara tentang tata surya, maka keilmuan astronomi main di situ. Begitu. Karena Al-Quran itu kan sifatnya ijmal, global aja. Tak mungkin detail seperti itu, apalagi tentang ilmu, tentang biologi. Al-Quran itu sangat umum sekali, sangat global sekali. Begitu, Ustaz Taufik. Terima kasih. Nah, kalau yang muncul gini, Ustaz, apakah ada penelitian muqarrar atau yang perbandingan yang mana memang teorinya itu diambil dari Al-Quran, hadis serta mufasir, itu dibandingkan dengan memang teori-teori barat, Ustaz, yang memang ahlinya di situ. Misalkan di dalam Al-Quran berbicara tentang neuroscience, di hadis juga ada, terus mufasir juga menyampaikan itu. Nah, misalkan ini ada nih ahli neuroscience, berdasarkan hasil penelitiannya, apakah ada Ustaz yang model penelitian yang bisa membandingkan seperti itu? Jadi penelitian tafsir diperbandingkan dengan humaniora berarti ya. Mungkin ada ya, mungkin sudah ada. Cuma saya belum pernah baca, jadi susah juga jawabnya. Ya, kalau tidak ada nanti Ustaz Taufik yang buat penelitian kan nggak masalah. Saya rasa. Nah itu maksudnya Ya, kayaknya jadi gitu. antum jadi saya rasa ada lah ya pasti. Cuma karena keterbatasan minat baca kita, karena sibuk terus jalan-jalan, jadi kurang baca kita nih. Jadi kurang pengetahuan jadinya. Saya rasa ada. Baik, silakan yang lain. Boleh saya izin ini, mohon tanggapannya. Itu penelitian dengan judul baru metode dan model penelitian tafsir. Apa makalah ini mengomentari bahwa masih terhubung ya? Ya, Pak. Oke. Bahwa tadi pembagian model
pembagian itu agak tumpang tindih dengan metode penafsiran itu sendiri. Tadi misalnya kita tahu ada metode tafsir maudhu'i, metode tafsirnya. Ada metode tafsir eh, komparatif. Itu kan metodenya. Nah, yang buat jurnal ini menyampaikan jadi 5 model tafsir yang disampaikan juga termasuk yang pemakalah sampaikan itu ada tumpang tindih metode tafsir dan model penelitian tafsir. Dan itu peneliti berpotensi membingungkan para peneliti Al-Quran merujuk pada pembagian di atas. Sehingga nah, pemakalah ini membagi model penelitian tafsir itu hanya yaitu model penelitian tokoh, model penelitian filologi, dan model penelitian living Al-Quran. Ini dari segi penelitian. Kalau tadi misalnya tematik, komparatif, itu bukan dari model penelitian, tapi metode penafsiran. Ini anggapannya. Baik, terima kasih Ustadz Deden, luar biasa ini, kritis sekali. Begini, kita sebelum ke situ kita pahami dulu apa itu metode, apa itu model. Metode itu kan cara, kalau model itu gaya. Baik, bisa dipahami ya. Lalu yang jadi tumpang tindihnya di makalah pertama ada metode namanya metode komparatif kalau nggak salah yang antum sajikan ya Ustaz ya. Waktu pertemuan pertama tuh metode dalam penafsiran siapa atau Pak Ustaz Firla Azmi. Jadi metode orang untuk menempuh penelitian itu, nih ya, metodenya macam-macam. Lalu model itu kan gaya. Gaya itu harus ada atau tidak? Harus ada atau tidak gaya itu? Kan nggak harus. Yang penting dalam penelitian itu kan metodenya. Adapun model itu adalah kebiasaan. Sampai sini bisa dipahami? Tapi kayaknya Kalau saya memahami tidak tumpang tindih, misalnya kalau seandainya dalam penafsiran kayaknya model itu udah seperti sebuah keharusan nih kayaknya. oh iya dah kalau begitu. Tapi kalau saya memahami ya, metode itu sebuah keharusan. Adapun model itu, kan saya bilang tadi, model itu banyak. Jadi, saya ambil contoh aja kalau begitu. Misalnya, saya melakukan penelitian. Metode yang saya gunakan adalah metode tematik. Kan ada disampaikan tuh pekan lalu. Ada ya Ustaz Azmi ya. Metode. Cara yang saya menempuh penelitian itu pakai metode. Nah, metodenya metode tematik. Karena metode tematik yang saya kedepankan, maka gaya-gayanya, modelnya juga ikut tematik. Bisa dimengerti? Agak susah ya. Susah ini diungkapkan dengan kata-kata masalahnya. Soalnya begini Pak, segini dah gambaran logisnya begini. Ada mobil, tahu kan mobil? Mobil itu kan gayanya banyak-banyak. Ada jenis mobil itu ya. Ada jenis mobil hatchback, ada kan? Yang muatnya 4.
Itu kan ada jenis mobil bak, loh, dan seterusnya. Jenis yang hatchback itu ada modelnya, ya, modelnya macam-macam. Nah, itu susah juga ditangkap ya. Oh, Oh, alah. antum Mungkin antum mandang maudhu'i terus tahlili itu metode atau model? Gimana? Kan kalau misalnya dalam tafsiran kan ada maudhu'i, Hmm. ada seperti ada ijtimai, ada Itu harafi. Itu metode. antum menganggapnya itu Anak metode. menganggap itu metode. Oke. Oke, metode. Kalau itu antum anggap metode ya itu sebuah keharusan. Tapi kalau itu Iya, dianggap sebuah ya kalau metode kan saya bilang anak keharusan. Kan bagaimana mungkin iya. orang mau mengungkap kasus kalau tidak tahu caranya? Saya kira tadi antum menganggap itu model gitu. Oh enggak, saya anak tidak. Cuman yang Ustadz Deden itu bingung ada ketimpang tindih benar secara bahasa bagaimana ya kalau yang bilang di satu sisi Hmm. ada yang bilang metode, di satu sisi tadi di makalah ini ada model penelitian. Ya kan begitu saja ya timbang tindih. Mungkin gimana ya? Mungkin Ah, bedanya gini. Kalau metode di mana itu apa? Cara mufasir menjelaskan Al-Qur'an kan. Nah, kalau model ini gimana tuh cara peneliti mengkaji tafsir yang udah ada. Nah, yang pakai siapa kalau metode? Mufasir, nafsir Al-Qur'an. Nah, kalau model siapa yang biasanya pakai? Peneliti atau akademisi di bidang tafsir. Gitu. Nah, apa ya contohnya tadi kalau misalkan metode tafsir tahlili, maudhu'i dan lain-lain. Dan kalau misalkan model ya model tematik, tokoh, muqaron yang udah ada yang tadi dijelaskan. Tujuannya ya kalau misalkan metode ya kita memahami di mana untuk memahami isi dan makna ayat Al-Qur'an. Nah, kalau misalkan model ini tujuannya di mana untuk mengkaji atau membandingkan hasil tafsir. Mungkin gitu kali ya. Nah, silakanlah nanti itu jadi Jadi teman-teman yang bisa jawab silakanlah. eh, ada penelitian, apa, ada metode penafsiran tematik, ada metode penafsiran komparatif. Termasuk penelitian juga ada juga seperti itu gitu ya. Dalam bentuk istilahnya model penelitian ya. Model penelitian tematik. Ini realnya ada atau enggak? Model penelitian komparatif. Model penelitian komparatif. Kalau penafsirannya kita sudah paham ya. Jadi tadi metode penafsiran muqaron dan seterusnya. Nah, untuk penelitian sendiri berarti boleh ada dalam kenyataannya. Ustaz Andi mau komen silakan. Ini Silakan Ustaz. menyimpulkan ini ya, Muhammad Andi Saputra udah acung tangan dari tadi itu. Waduh, pada Silakan saya Ustaz. maunya berdiam aja sebenarnya Ustaz. Enggak, tadi antum udah acung tangan aneh. Aduh, Silakan. terpencet itu tadi Ustaz. Oke. Ya sudah, karena saya dipanggil, saya izin masuk sebentar. Mungkin saya ingin coba membantu Ustaz Jamaluddin terkait pertanyaan atau mungkin apa namanya kebingungannya Ustaz Deden ya. Barangkali bagi saya ya untuk mempermudah membedakannya, saya menggunakan istilah ini untuk membedakan keduanya itu. Pertama, metode tafsir. Sama kedua, metode penelitian tafsir. Nah, kedua hal ini kan berbeda sebenarnya. Kalau metode tafsir itu lebih ke arah bagaimana cara mufasir itu menyajikan tafsirnya. Atau bahasa simpelnya, metode penyajian tafsir. Nah, dari sini maka muncul metode tahlili, metode ijmali, muqaron, sama apa namanya, maudhu'i. Itu metode tafsir. Cara mufasir menyajikan tafsirnya. Nah, sedangkan metode atau model penelitian tafsir itu cara kita atau gaya kita untuk meneliti hasil penafsiran seorang mufasir. Nah, terkait masalah istilah yang tumpang tindih, contohnya kayak model tematik misalnya. Kan di metode tafsir juga ada tematik, di model penelitian tafsir juga ada tematik. Nah, cara membedakannya itu seperti ini, Ustaz.
Kalau di dalam metode tafsir atau metode penyajian tafsir, tematik itu dia seperti ini. Mufasir itu menyajikan penafsiran Al-Quran itu dengan menggunakan tema-tema tertentu. Misalkan kelompok ayat 1 surah surah Al-Anbiya misalkan 1 sampai 10 misalkan. Ini temanya tentang ini. Terus kemudian ayat 11 dan seterusnya temanya tentang ini dan seterusnya. Atau dengan berbagai macam model lainnya lah. Tapi masih masuk dalam tematik. Itu di aspek metode penyajian tafsir. Nah, kalau metode atau model penelitian tafsir itu kita yang mengambil satu tema tertentu untuk meneliti penafsiran-penafsiran. Jadi bukan kita yang menafsirkan Al-Quran, tapi kita yang menelaah hasil penafsirannya para mufasir. Contoh misalkan kita ingin mengangkat tema kemiskinan misalnya. Nah, nanti tergantung lagi kita membatasi penelitian kita ini di penafsirannya siapa. Kalau misalkan hanya terbatas pada satu kitab tertentu, misalnya kitab tafsir Ibnu Katsir, maka kita cari penafsiran-penafsirannya Ibnu Katsir yang berkaitan dengan kemiskinan. Atau misalkan kita ingin meneliti 3 kata tafsir yang 3 kitab tafsir lah misalnya. Tafsir klasik, tafsir kontemporer misalnya, atau tafsir satunya yang random lah. Nah, dengan tema kemiskinan tadi kita mencari penafsiran dari ketiga kitab tafsir tersebut untuk mencari bagaimana para mufasir dari ketiga kitab tafsir tersebut membahas isu-isu kemiskinan. Jadi simpelnya metode tafsir, metode penyajian tafsir dan metode atau model penelitian tafsir itu 2 hal yang berbeda. Mungkin ini yang bisa sedikit saya tambahkan, Ustaz, untuk memperjelas perbedaan antara keduanya. Berarti Ustaz, menurut Antum metode sama model itu cuma sinonim ya berarti ya? Soalnya Bukan, betul. Saya mempertegas itu yang dikatakan Ustadz Andi itu beda sekali, jelas clear itu tadi statement beliau itu. Kalau gimana ya? Kalau bisa diulang lagi. Kita Kayaknya nanti apa kalau kita mafhum semua ya. Mafhum. Hanya ada perbedaan tadi di istilah metode. Ini versinya Ustadz Jamal kayaknya versi Ustadz Andi. Kalau pengertian dari modelnya saja. Tapi insya Allah mafhumnya metode penafsiran dan model atau metode kalau disamain tafsir. Tadi saya hanya menyinggung ada yang melakukan penelitian, melakukan pembaharuan pengelompokan jenis yang tadi. Terima kasih. saya jadi makin bingung penjelasannya. Jadi pembedaannya dengan pendekatan dalam penelitian tafsir apalagi gitu. Maksudnya kan ada model penelitian dalam tafsir, pendekatan dalam penelitian tafsir itu apalagi ya bedanya. Jadi makin bingung gitu. Ada mirip-mirip banget soalnya kata-katanya gitu. Ustadz Andi masih ada. Udah Silakan, jelas Ustadz, tadi jawab. Ustaz Khairul Azmi sama Habib mungkin bisa bantu. Beliau ini lama berkecimpung di dunia Kayaknya tafsir kayaknya. mungkin Ustaz Khairul Azmi yang lebih kompeten untuk membahas ini. Ya, silakan, Ustadz. Beliau Suaranya beliau tidak suara ini kedengaran dari tadi. Ustaz Khairul. Habib. Antum lah, Beb. Rindu suara antum, Ustaz. Silakan Habib. Atau cukup barangkali ya, udah jam 14 diskusinya. Mungkin bisa ditambah sama Ustadz. Ya. Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas tanggapan dan tambahan usulan pertanyaannya pada diskusi kita siang hari ini. Selanjutnya untuk memperjelas atau memperlurus daripada apa yang telah kita diskusikan tadi, kita serahkan kepada dosen pengampu kita yang terhormat Bapak Zakaria Husin Lubis. Kepadanya dipersilakan. Oh, cepat banget ini. Belum lagi jam 3.
Jam 2.48. Oke, kalau sudah selesai ya. Yang pertama, karena yang RPS ini saya yang buat, eh, saya tidak menggiring mahasiswa sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan yang dalam RPS itu ya. Biarkan bebas berpikir. Karena yang namanya metodologi ini terus berkembang dia. Sampai kapan? Sampai dunia ini tamat, sampai kiamat. Ya, metodologi itu terus berkembang ya dari dulu begitu. Jadi nggak pernah selesai. Nah, RPS yang saya buat itu yang menurut pemikiran saya itu ya misalnya pustaka, misalnya studi pustaka. Ini teori-teorinya, nanti contohnya nanti langsung aplikasinya nanti saya tunjukkan jurnal-jurnal ya. Ada ribuan jurnal ya, ribuan jurnal. Kalau seluruh dunia ini bisa sampai jutaan jurnal ya, khususnya lebih kepada skopnya yang Al-Quran ya, Al-Quran Studies. Nah, misalnya kajian pustaka ya, yang ingin saya sampaikan pustaka ini RPS-nya itu ialah eh, mahasiswa meneliti ya, metode menelitinya itu tentang Al-Quran itu lebih kepada tekstual ya, kauliyah lah, ayat-ayat kauliyah. Jadi ayat-ayat kauliyah itu dia meneliti itu ya batasannya ayat-ayat kauliyah. Nah, ini ada contohnya misalnya dalam jurnal. Jadi meneliti tentang ayat-ayat apa yang menjadi perkataan Tuhan. Ini pustaka. Kalaupun lapangan, ini apa istilahnya yang ingin saya ungkapkan itu lebih kepada ayat-ayat kauniyah lah. Jadi mahasiswa meneliti tentang ayat-ayat kauniyah, tentang alam, fenomena alam, kan begitu. Hewan, ya, pokoknya yang berhubungan dengan ayat kauniyah. Itu bisa disebut juga kontekstual lah. Tadi disebut juga kontekstual ya. Tapi intinya ayat-ayat mahasiswa yang ingin meneliti ayat-ayat kauniyah. Itu kalau yang lapangan. Kalau penelitian dasar, nah, yang ingin saya sampaikan begini penelitian dasar. Al-Quran ini menjadi apa ya dasar dalam mengambil hukum. Apa istilahnya? Dasar hukum dalam Al-Quran. Apa misalnya contohnya ya? Al-Baqarah misal apa tuh? Apa Al-Baqarah berapa tuh? Al-Baqarah 173 misalnya. Meneliti tentang haramnya mayat, apa bangkai, darah, babi. Nah, itu meneliti tentang itu. Kenapa menjadi hukum dasar? Babi itu haram. Kenapa mayat itu haram? Nah, ini diteliti. Inilah perlunya kita meneliti Al-Quran diteliti. Kenapa itu menjadi haram? Kenapa dampaknya? Bagaimana itu disebut haram? Padahal misalnya kitab-kitab terdahulu membolehkan misalnya. Kan gitu. Kan dulu misalnya di zaman Nabi Musa sangat ketat ya dalam masalah pengambilan hukum makanan, hukum misalnya hukum makanan misalnya masalah makanan lah ya. Apa nama istilah Yahudi itu makanan kores food ya, kores food. Pernah dengar kores food nggak? Kores itu. Jadi Yahudi ini apa ya sangat 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 friendly lah dalam masalah apa bukan friendly ya, kores food ya istilahnya haram lah makan haram. Jadi jadi istilahnya kan makan makanan ini boleh di masa orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian datang kitab selanjutnya yang dibawa Nabi Isa dibolehkan lagi gitu kan. Jadi yang pernah diharamkan oleh Nabi Musa, ya Musa ini kan adalah pembawa kitab kan, kitab Taurat lah, kitab hukum, kita sebut kitab hukum. Jadi banyak larangan-larangan Nabi Musa yang sangat keras sekali ya, kena najis misalnya, eh, secara hukum, dasar hukumnya dalam Taurat itu, ya baju yang kena najis itu harus dikoyak kan gitu. Apalagi yang pokoknya Nabi Musa ini identik dengan kekasaran lah, nggak ada tidak ada sedikit pun kelembutan masalah hukum dengan Nabi Musa. Karena dalam sejarahnya Nabi Musa itu banyak hampir ribuan yang Yahudi dia bunuh kan. Bahkan untuk bertaubat itu harus bunuh diri gitu. Jadi suatu hal yang bunuh diri itu suatu hal yang dihalalkan kan. Nah, kalau sekarang kan nggak boleh kan. Nah, di zaman Nabi Musa itu untuk bertaubat itu bunuh diri itu suatu hal yang apa yang memang yang dihalalkan gitu ya. Iya kan? Dihalalkan dalam sejarahnya kan. Nah, kemudian nanti ini berubah dengan ada datang misalnya kitab Nabi Nabi Isa. Tadi misalnya apa namanya makanan-makanan yang misalnya yang dulu diketatkan ya, Yaum Sabat misalnya, yang nggak boleh bagi orang Yahudi, ya, dibolehkanlah, dihalalkanlah bagi sifat kasihnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi intinya dasar lah ya, penelitian dasar lah. Jadi hukum-hukum dasar dalam Al-Quran. Nah, kalau terapan ini lebih kepada hukum formal. Hukum formal itu istilah saya itu apa ya?
yang sudah dasar dalam Al-Quran itu ketika ditafsirkan oleh si manusianya, apa namanya, si mahasiswanya ini lebih kepada apa, istihad lah ya, istihad. Jadi hukum-hukum formal, hukum formal itu ya formalitas yang dibentuk suatu komunitas yang sudah masuk ke dalam lembaga suatu apa negara, itu menjadi hukum hukum formal namanya, ya. Hukum-hukum formal lah, itu terapan. Atau dalam Indonesia, konteks Indonesia apa namanya itu? KHI lah ya, apa KHI itu? Kompilasi hukum Islam. Nah, itu menjadi hukum-hukum formal. Kapan akhirnya yang dasarnya itu kan Al-Qur'an. Misalnya membahas tentang empat mazhab ini kan, Maliki, Hanafi itu menjadi hukum terapan. Kayak surah apa tuh? Surah Al-An'am yang dosa seseorang tidak dibebankan oleh orang lain. Nah, ini jadi kalau terapan dalam suatu institusi negara ada hukum perdata, ada hukum apa namanya? Hukum apa istilah dalam hukum positif Indonesia ada perdata dan perdata itu kan antar individual. Kalau secara umum apa namanya itu? Ah, siapa orang Pidana. hukum nih? Pidana, Perdata dan Ustaz. pidana ya. Pidana. Nah kan hukum perdata, hukum pidana itu kan dari itu kan dari ayat Al-An'am 164 itu ya seorang itu dosa seseorang itu tidak dibebankan dengan dosa orang lain ya turunannya kalau dalam terapan dibentuk undang-undang oleh DPR ya KHI lah Komisi Hukum Islam. Ada perdata, ada dia pidana ya KHI lah kompilasi hukum Islam. Jatuh lagi misalnya dibuat Kementerian Agama. Nah, dibuat ada nikah. Karena yang aslinya kan hukum Indonesia ini kan hukum Belanda. Ya tidak bisa dibantah ya. Karena kita ini adalah produk hukum Indonesia ini produk hukum Belanda. Eropa kontinental istilahnya ya. Bahasa hukum tuh Eropa kontinental. Kenapa Eropa kontinental? Ya karena Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Ya kan dijajah oleh Belanda, jadi hukum-hukumnya yang tertulis itu secara yuridis itu ya hukum-hukum Belanda, hukum-hukum Eropa. Nah, ternyata kan konteks kita orang-orang Indonesia ini nggak bisa juga untuk menggunakan Eropa kontinental seutuhnya kan. Ah, makanya muncullah diciptakanlah Menteri Agama kan, membuat tadi KHI. Jadi ada hukum nikah. Nah, beda kan hukum nikah di Eropa dengan hukum Indonesia itu beda dia sangat berbeda sekali. Kalau di Eropa misalnya Pak Jamaluddin boleh nikah sama Pak Khairul Azmi kan gitu. Misalnya Muhammad Abdullah Syahab boleh nikah sama Hamdi itu di Eropa begitu. Nah, tapi karena Islam itu mayoritas jadikan hukum terapan, ya kan nikah itu diatur gitu kan. Nah, misalnya Pak, ya laki-laki tidak boleh nikah sama laki-laki, yang ya laki-laki boleh sama perempuan. Yang kalau tengah-tengahnya nggak tahu saya boleh apa tidak. Ada nggak tengah-tengah antara laki-laki perempuan? Itu nggak jelas ya, spesiesnya nggak jelas ya. Nah, jadi begitu diatur dia. Nah, itu hukum terapan. Jadi dengan adanya hukum Islam ini masuk ke Indonesia, nah, jadi tidak dibolehkan yang namanya pasangan sejenis tadi itu ya. Ya, talak, rujuk itu kan diatur itu dalam kompilasi hukum Islam. Ini hukum terapan yang dasarnya adalah Al-Qur'an tadi. Kemudian kualitatif sama apa? Kualitatif sama kualitatif sama kuantitatif ya. Kalau kualitatif ya biasalah kita yang sudah pernah neliti D1 ya, lebih kepada analisis ya, analisis ayat tapi sangat mendalam. Ya, sangat mendalam. Jadi referensinya banyak. Ini analisis yang betul-betul sangat mendalam. Nah, kalau kuantitatif, ini sangat yang paling apa ya antisipasi ini anak-anak PTQ ini misalnya takut kalau penelitian yang namanya kuantitatif ya. Karena penelitian kuantitatif ini ya sesuai dengan namanya kan kuantitas itu kan ada di situ pengaruh, ada angka ya, kuantitas saja. Uji empirik lah. Misalnya ayat tentang apa ya kita bilang uji empirik. Ayat tentang ala bizikrillah tatmainnul qulub. Apa betul itu? Nah, jadi sampai begitu. Jadi kita nggak boleh berpatokan berpedoman meskipun kita orang muslim ini dengan mengingat Allah hati akan tenang. Kemudian kita sami'na wa ta'na nggak harus diteliti. Seberapa besar pengaruh seseorang ketika dia mengingat Allah itu tenang hatinya, itu harus diteliti. Misalnya terdakwa hukuman mati, ya kan? Kenapa dia harus ada pembimbing rohani mentalnya gitu? Berapa mungkin detak ketakutan mentalnya apakah berkurang dengan sudah diberikannya tadi apa bimbingan rohani atau menyebut nama Tuhan ya itu harus diteliti. Tapi ini kan nggak ada yang berani meneliti seperti itu. Saya senang kalau meneliti gitu ya. Misalnya ketika dia sudah dijatuhkan hukuman mati, apakah mentalnya itu stabil ketika ingat Allah apa tidak gitu kan? Nah, itu perlu juga teliti, itu belum teliti misalnya apa stabil mentalnya ketika sudah dihukuman apa dijatuhkan hukuman mati. Itu diteliti seberapa besar pengaruhnya. Berapa besar pengaruh kalimat Allah ini terhadap mental seseorang? Apakah pengaruhnya kecil atau pengaruhnya besar? Berapa persen? Nah, itu harus teliti. Ada nggak mau pernah teliti gitu?
Meneliti seberapa besar kalimat Allah ini terhadap mental seseorang. Berapa persen? Apakah 80%? Apakah 70%? Ya, jawaban cuma dua. Bisa besar, bisa kecil. Kalau kecil berarti Al-Quran kurang relevan dengan mental manusia. Berarti alam zikrul tatminul qulub itu tidak sesuai dengan ayat Al-Quran dengan fenomenanya. Itu sudah penelitian namanya. Apalagi misalnya tentang ayat Al-Quran sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Apa betul ayat Al-Quran itu sebagai obat? Obat bagaimana? Itu harus diteliti ya. Seberapa besar pengaruhnya? Seberapa besar pengaruhnya? Misalnya orang yang sudah depresi, kemudian disuruh baca ayat Quran, misalnya depresi masalah hutang, supaya dia nggak depresi masalah hutang, supaya dia tidak bunuh diri, suruh baca Quran. Apakah dengan baca Quran habis itu hilang dia apa namanya pengaruh untuk bunuh dirinya? Itu seperti itu diteliti. Tapi dia tetap ya persennya. Nah, kalau misalnya bicara persen itu nanti ada favorable, unfavorable. Pernah ya? Siapa yang pernah meneliti kuantitatif ya? Nanti ada apa ya? Kalau penelitian ada misalnya pernyataan-pernyataan yang tertulis dia ada apa Variabel. sampel ya, harus ada populasi. Jadi diteliti orang-orangnya gitu. Ini lebih kepada manusianya. Nah, ini diteliti misalnya terpidana mati coba diteliti. Nah, itu begitu. Tapi kan orang menghindari ini. Kenapa menghindari? Karena banyak makan waktu ya. Karena semuanya pengen cepat selesai, dapat gelar kan gitu kan. Ini kan meneliti ini kan harus, apalagi angka-angka ini memang harus memakan waktu yang sangat panjang. Kuantitatif. Makanya hampir semua di purpose apa namanya PTIQ itu hampir semuanya modelnya kualitatif ya, menganalisis secara mendalam saja. Kemudian verifikatif. Nah, verifikatif yang ingin saya sampaikan evaluatif dan pendidikan itu yang kayak strukturalis ya. Strukturalisme atau dekonstruksi. Pernah dengar strukturalis dengan dekonstruksi ini? Apa? Studi bahasa lah. Studi bahasa. Beda dengan teks dengan bahasa ya. Ini studi bahasa. Eh, Struktur itu kan bahasa. Jadi satu kata itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus melibatkan kata-kata yang lainnya gitu. Misalnya ayat kul, wallahu ahad. Kul itu nggak bisa berdiri sendiri. Ah, ini maksud kata lah ya, apa namanya, sintaksis, model-model kan menganalisis data lah. Kenapa huruf yang data? Itu maksudnya itu yang verifikatif. Ya, semua bahasa lah, bahasa dalam Al-Quran. Jadi lebih kepada kata. Apakah kata ini bisa berdiri tunggal? Itu lawan katanya dekonstruksi lah. Kalau bahasa humanioranya dekonstruksi. Atau struktural dengan dekonstruksi misalnya. Seseorang menendang perempuan. Misalnya, apa ayat Al-Quran misalnya. Ini ayat yang umumnya apalah ya, pernyataan umumnya. Seseorang menendang perempuan misalnya. Itu akan berbeda artinya ketika menendangnya itu diubah. Seseorang membunuh perempuan. Itu akan berbeda itu maknanya. Lebih-lebih kira-kira begitulah analisis bahasanya. Itu kan ada nanti ayat, mahasiswa meneliti bahasa-bahasa seperti itu ya. Qul huwallahu ahad, kenapa bahasanya seperti itu? Dia harus berdiri sendiri, kenapa harus dikaitkan? Ini maksudnya tadi, verifikatif, evaluatif, baru pendidikan. Jadi diverifikasi arti-arti itu. Nanti menimbulkan nanti mana baru. Atau lebih kayak misalnya dalam studi tafsir itu apa ya? Kayak ada maf'ulun bihnya, kemudian apa lagi? Ya nahwu lah ya, kayak nahwu sorob lah. Saya sebut kayak nahwu sorob. Nah, yang terakhir ya deskriptif lah ya. Nah, subjek dan objek itu lebih 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 rinci ya, lebih rinci. Ya, misalnya contohnya tentang masalah apa misalnya subjek objek lebih rinci dalam Al-Qur'an. Misalnya bahas tentang manusia, manusia terdiri dari dua jenis. Misalnya ayat apa itu? Al-Hujarat 13. Khalaqnakum min zakar wa unsa. Misalnya kita bahas objeknya misalnya yang laki-laki atau perempuan atau apa, studi gender lah. Nanti nyangkut-nyangkut nanti ke feminis misalnya. Menyangkut misalnya tentang perempuannya saja atau tentang laki-lakinya lebih kepada objek itu lebih dalam. Nah, ini maksudnya contoh-contoh penelitian model tafsir ya. Contoh-contoh yang mana Pak? Ini kita bahas contoh-contoh di sini. Saya share ya. Silakan cari di kalau mau yang punya negara namanya Sinta. Ini Sinta ini. Ini Sinta. Nah, Sinta ini kumpulan jurnal-jurnal punya Kemendikbud. Ini semua jurnal-jurnal. Ini ada bisa jutaan jurnal di sini kan? Kenapa ini? Sinta kok Sinta Zakaria? Sinta nih. Ini Sinta ini. Silakan diklik saja. Pilih misalnya jurnal Al-Quran. Studi Al-Quran.
Ini ada banyak nih kan. Al-Quds. Silakanlah contoh-contohnya di sini. Jurnal Al-Quds, Nun, Jurnal Studi Al-Quran. Wah, ini misalnya Itu Al-Quds. S4, S2 itu apa, Ustaz? Hah? Ada S2, S4 tadi tuh di jurnal Muhammad Oh, saya emang ada Sinta ingin tentang satu, Sinta. masalah itu. Jadi Sinta di negara kita di Indonesia ini diakui sampai 6. Ya, Sinta satu, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Yang paling tertinggi itu Sinta satu. Sinta satu itu sudah Scopus dia kuartil 4 ya, Q4. Kalau yang secara internasional Q1, Q2, Q3, Q4 Scopus itu. Sinta satu itu setara dengan Q4 ya, kuartil 4. Nah, jadi Sinta satu semakin tinggi Sintanya semakin tinggi skornya. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau submit nanti tesisnya itu, silakan pilih. Kalau dia misalnya dipilihnya di Sinta satu, berarti levelnya sudah level internasional. Tapi kok Q yang keempat, Q4 ya. Yang paling tinggi lagi Q1 lah. Nah, tingkat dewa, tingkat Tuhan tertingginya lah Q1 nih. Nah, kalau Indonesia ini kan di bawah beberapa negara kan penghasil-penghasil jurnal. Nah, ini kalau Al-Quds ini Sinta berapa ini? Sinta 2 nih ya, Sinta 2. Lihat di sininya, berarti ini tinggi nih, Sinta 2 nih. Sinta 2. Misalnya ini Sinta berapa nih? Ini Sinta 4. Ini rendah. Yang paling terendah itu Sinta 6. Kalau Sinta satu, Sinta 2 itu poinnya 25. Sinta 3, Sinta 4 poinnya 20. Sinta 4, Sinta 5 itu poinnya 15. Kira-kira gitu, Pak Sab. Jadi itu ada poin-poinnya dia. Nah, ini ya jurnal Al-Quds misalnya kan banyak nih, tinggal pilih aja nih ya. Ini tentang yang saya sebutkan tadi masalah contoh-contoh yang model-model penelitian tafsir ini. Silakan aja nih banyaknya. Mutasyabihat hadis according to Ibnu Hajar al Asqalani ada jutaan lah kok diukur secara ini ya internasional. Ini mesti 2 jurnal ini. Kalau di PTQ ada nggak Pak? Ada. PTQ tapi rendah sintanya. PTQ itu jurnal apa ya? Jurnal Mumtaz. Ya, coba. Jurnal Mumtaz. Jurnal Mumtaz. Nih PTIQ. Ini Sinta berapa nih? Sinta 5 nggak salah saya. Bisa dicek lah ya. Oh ini Jurnal Mumtaz. Ini punya PTIQ. Masih rendah ya Jurnal PTIQ. Jurnal Mumtaz ini. Jurnal Mumtaz. Nah ini bisa dicek. Ketahuan ya misalnya di sini ada Sinta berapa ini. Tinggal di apa namanya? Diklik lagi Sintanya. Ini kan induknya ya. Ini rumahnya lah. Kita bilang ini induknya lah. Punya kementerian, punya negara. Nah, ini untuk mengecek jurnalnya abal-abal apa tidak harus terdetek di sini di alatnya, di jurnal. Nah, ini kita klik saja ini, jurnal Mumtaz. Oh, nggak bisa di copy paste ini, langsung aja jurnal Mumtaz ya, jurnal Mumtaz. Nanti kelihatan dia Sinta berapa. Result jurnal Mumtaz nggak terdetek ini. Wah ini mesti pertanyakan, berarti jurnal Mumtaz. Ya nggak ada ini, jurnal Mumtaz. Studi Al-Quran. Al-Quran. Nggak ada. Oh, berarti nggak terdetek. Kenapa nggak terdetek? Terakhir ada publish itu 2025 volume 6 nomor 1. Nggak terdetek. Belum terdetek dia. Al-Mumtaz PTIQ. Terdetek berarti apa? Jadi dia up to date terus. Jadi kalau nggak ada orang yang submit di jurnal tersebut, dia pasti terlempar dari induknya nih ya. Apa namanya web induknya nih. Sudah nggak Mumtaz muncul itu ini. berarti abal-abal, Ustaz? Hah? Apakah Mumtaz itu abal-abal berarti karena nggak ada di Sinta? Gimana Pak? Gimana? Ada. Kan di Mumtaz nggak ada di Sinta. Apakah abal-abal berarti? Ya kalau Oh, nggak ada bisa dikatakan menurut Sinta ini ya nggak bisa terdetek sama mereka nih ya dibilang abal-abal. Soalnya gitu. Makanya jadi jurnal ini kalau kita punya jurnal kalau dia ada orang mensubmit ke situ tidak dipublish itu bisa bisa nggak terdetek karena kan yang namanya jurnal itu kan banyak verifikatornya itu ya banyak verifikatornya ada tim editorialnya dan itu harus ditentukan sama negara karena mereka itu dibayar
dengan anggaran negara APBN. Nggak ada, kenapa nggak muncul coba? Di Sinta muncul Ustaz. Contoh Sintali. misalnya apa lagi, misalnya kita tes, coba tes, misalnya apa ya? Eh, Mumtaz apa nih? Keywordnya ISSN atau ditulis klik Mumtaz ininya aja coba? Ustadz. Hah? Keywordnya Di di keywordnya tulis Mumtaz. Satu kata Keywordnya aja. Mumtaz Insya aja Allah ya. ketemu. Ini Mumtaz. ya. Coba muncul nggak? Nggak muncul. Mumtaz. Nah, muncul ya. Ah, ya muncul, muncul. Berarti ini betul-betul nih, nggak abal-abal ini. Nggak main-main ini ya, muncul. Sinta, 5 masih rendah sekali, masih Sinta 5 ya. Ah, ini berarti nggak main-main. Jadi kalau yang sudah terpublish di situ tulisan-tulisannya, ini sudah ada poin ini pada poin. Poin ini berlakunya gimana Pak? Poinnya biasanya untuk yang dia misalnya ASN ya, dosen seperti saya gitu. Kalau yang pengusaha yang apa enggak ya. Biasanya yang sudah ada NU apa namanya? Kalau saya kan punya NU PTK ya, nomor urut pendidik itu. Jadi untuk poin menuju ke profesor gitu. Semakin banyak kita dosen ini menulis-nulis begitu ada poinnya untuk mendapatkan profesor ya. Ya, Berarti tergantung poin instansi itu masing-masing baru lah ya. Mungkin orang kesehatan terakumulasi juga kalau punya sudah jurnal ada NU, Ustaz. kesehatan gitu. Gimana? Berarti poin itu baru terakumulasi setelah NU-nya terbit. Ya, setelah dipublish di sini. Jadi kalau Enggak, sudah maksud saya terpublish kalau di misal sini, kita kan belum ASN, belum dosen, kita publish, kan itu kan nggak masuk ke poin itu. tidak ah apa poinnya tidak ada Pak, karena ini memang bagi yang dia terlibat tenaga dalam negara gitu. Kayak saya kan Tapi ketika misalnya kan kita sudah memang daftar, masuk NUPTK kan? memang bagian dari negara gitu untuk misalnya ngurus keprofesoran. Kalau misalnya yang dia kayak pengusaha atau apa, ya poinnya bisa saja sih kalau dia misalnya ada nomor urut dari negara gitu. Apa namanya? Ya ASN lah ya, pegawai negara. Kita bilang pegawai negara lah. Nggak mesti dosen ya, instansi kesehatan, ada jurnal kesehatan. Nah, dia mungkin nulis tentang jurnal kesehatan, dokter misalnya. Si dokter itu nanti dapat poin dari buat jurnal kesehatan. Apalagi instansi apa lagi? Saya Eh, BUMN misalnya, BUMN kan biasanya kumpulan juga orang-orang yang usaha kan. Nah, ada jurnal BUMN gitu, ada poinnya gitu. Kalau di apa tingkat paling tertinggi dalam dosen itu kan profesor. Kalau dalam kemiliteran kan jenderal. Kalau udah BUMN kan ekselon ekselon berapa? Ekselon 1, ekselon 2. Nggak ngerti saya ekselon ekselon tuh ya. Nah, beda-beda lah ya. Ada media kan gitu. Kira-kira itu Pak. Apa lagi yang pertanyaan masalah ini? Masalah model penelitian jenis ini. Ada lagi? Bedanya model sama pendekatan apa, Set? Dalam penelitian. Ya? Bedanya dengan pendekatan apa, Set? Model penelitian, pendekatan dalam penelitian gitu. Oh, kalau pendekatan penelitian, Anda baca buku ini, apa? Pendekatan. Ada 8 pendekatan, studi aneka pendekatan agama. Namanya apa ya? Lupa saya. Nama bukunya ya. Saya lupa. Pokoknya judulnya begini ya. Judulnya Aneka Ragam Pendekatan Studi Agama. Ya, coba cek di Google ya. Aneka pendekatan studi agama ada 8 atau 7 pendekatan ya. Ya, fenomenologi. Jadi artinya apa pendekatan? Jadi pisau analisisnya nanti si mahasiswa ini menggunakan teori-teori misalnya fenomenologi. Jadi belajarlah teori-teori fenomenologi. Carilah misalnya penelitian-penelitian yang mengarah fenomenologi gunakan teori-teorinya. Nah, kira-kira begitu. Kalau pendekatan, ya pendekatan filosofis, pendekatan sejarah. Jadi analisis dalam meneliti tesisnya nanti di bab 3, bab 4 dikatakan tesis dan disertasi itu ya, mulai kita munculnya itu, mulai warnanya kita itu di bab 3 ya. Bab 1 bukan kita, bab 2 itu teori-teori, bab 3 itu kita. Analisis kita itu menggunakan pendekatan apa? Sejarah kah, filosofis kah, psikologi ya. Itu jadi menggunakan pisau analisis kita itu menggunakan pendekatan-pendekatan psikologi kalau kita menggunakan psikologi atau fenomenologi atau sejarah ya. Baca aneka
Aneka Ragam Pendekatan Studi Agama. Nah, nama pengarangnya saya lupa pengarangnya. Atau lebih tambah wawasannya lagi, coba baca. Nah, ini juga bagus ini. Saya sudah baca juga. Tapi nggak usah baca semua, yang bagian keempatnya saja. Di bagian keempatnya itu yang ini saja. Ya, di Itu, bagian keempatnya saja. itu pengarangnya siapa, Ustaz? Ini namanya Nong Muhajir. Yang ini saja baca. Yang bagian keempatnya saja. Yang bagian keempat ini khusus untuk studi eh, kita ya, Al-Quran ya. Studi teks. Ini disebut juga studi teks namanya. Jadi bagian keempatnya saja. Yang dibaca bagian keempatnya, jangan bagian seluruhnya gitu. Bagi yang ingin fokus di bidang studi Islam ya, bagian keempatnya Nong Muhajir. Judulnya namanya Metodologi Penelitian Kualitatif. Metodologi Penelitian Kualitatif Nong Muhajir. Kalau tadi pendekatannya tadi aneka ragam studi pendekatan agama. Saya rasa itu ya. Itu kurang- Teori sudah saya jelaskan, kemudian tadi langsung prakteknya jurnal-jurnal. Silakan dicari di jurnal-jurnalnya tadi. Apa yang saya sebut-sebut tadi itu ya, penelitian-penelitiannya. Saya Ustaz cukup izin tanya ya, Ustaz. silakan di closing statement pemakalah, ya kan? Ustaz, mungkin izin tanya Ustaz, sebelum ditutup. Kalau di Sinta jurnal bisa di-download tidak Ustaz? Apa? Kalau di Sinta jurnal-jurnalnya bisa di-download tidak Ustaz? Bisa lah, masa nggak bisa? Kalau nggak bisa kita demo nanti negara ini, Soalnya ya kan? mungkin karena belum login kali Masa ya. nggak bisa? Itu Jadi udah pakai nggak anggaran ada. negara kok nggak bisa pula. Dari siapa yang nggak bisa? Kecuali Scopus. Scopus itu ada yang berbayar, ada yang tidak. Ya, nanti kalau nggak bisa nanti kita demo nanti Menteri Pendidikan. Itu Pakai memang apa khusus Ustaz untuk demonya, Ustaz? rakyat Indonesia. Apa lagi ya? Memang memang ini nih. Mantap Ustaz kita. Silakan Ustaz Hamdi. Udah ya, cukuplah di closing statement lah. Pak, siapa tadi pemakalah? Silakan. Ya, baik teman-teman sekalian, kita cukupkan diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak eh, kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam berdiskusi. Kemudian kita ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen kita yang telah memberikan kita pencerahan dan tadi bagus sekali sudah memberikan kita link jurnal itu ya. Kadang-kadang kita kesulitan nyari jurnal. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam saya live ya. warahmatullahi wabarakatuh.